Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Eka TV. Nah, hari ini saya mau coba bahas tentang kelemahan dan kelebihan si Hyundai Getz tahun 2006. Mumpung sama yang punyanya nih, Om Aufan, kita bahas, kita tanya-tanya dulu bagaimana dia kelemahan sama kelebihan si Hyundai Getz ini ya. Yuk, kita sambil jalan. Pesan aja ya, Yang tadi ya. Ya, kita putar balik dulu teman-teman supaya jalan-jalannya enak, kondisi jalan juga biar rata ya. Ya teman-teman, ini dia video tentang kelemahan dan kelebihan Hyundai Getz tahun 2006. Yang pertama itu tentang kelebihan. Sebelum saya jelasin kelebihannya, saya mau tanya pengalaman Om Aufan ini pakai Hyundai Getz, gimana sih rasanya gitu pengalamannya? Nah, Om Aufan gimana nih pengalamannya pakai Hyundai Getz tahun 2006 nih? Ya, jadi ini Hyundai Getz ini dipakai sehari-hari buat saya seperti kuliah, nongkrong ke kafe sama teman-teman, dan juga kalau ada undangan saya pakai ini setiap hari. Ya, dipakai sehari-hari sih enak-enak aja ya. City car udah nggak irit, pajaknya murah, jadi lebih bisa gampang diurusnya. Oh, pajaknya murah ya Om? Pajaknya Aufan? murah. Berapa nih pajaknya? 1 juta lebih sedikit, sejuta paling 45.000 segitu lah, nggak nyampe. Oh, berarti 1 juta lebih dikit Ya. teman-teman. Cukup murah dan cukup terjangkau untuk kita bayar pajak. Betul. Ini pengalaman Aufan sendiri, dia city car, jadi kenapa dia pilih ini karena irit. Terus bentuknya juga dari desainnya beda dari yang lain ya, udah bagus, ini udah membulat, nggak seperti mobil tua yang kotak-kotak seperti itu. Terus Om Aufan kenapa nih, kan si Hyundai Getz ini mobilnya mobil Korea, Ya. nggak takut nih spare partnya kan katanya mahal lah, terus perawatannya susah, servisnya mahal, bengkelnya nggak banyak, itu Ya. gimana menurut Om Aufan? Ya, itu mah ini harus coba sih sebenarnya nggak ada masalah sama sekali sih. Nggak ada masalah sama sekali, ini benar-benar enak. Harus coba, nggak bersaing sama merek Jepang sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya kalau mau nyobain mobil itu bagus atau enggak, intinya teman-teman harus kita punya dulu, Ya. jangan termakan omongan orang. Ini saya survei langsung ya, saya pengguna mobil Korea juga, Kia Picanto. Bukan saya bermaksud membagus-baguskan mobil Korea, tapi ini menurut pengalaman pribadi dan pengalaman teman saya nih, Om Aufan. Dia perawatannya ternyata nggak susah, sangat mudah dan murah. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Sebelum kita masuk ke kelebihan kekurangan, kita udah bahas di video sebelumnya, ada review saya tentang Hyundai Getz tahun 2006 ini. Jadi yang bisa saya dapatkan itu yang pertama, kelebihannya ini desainnya bagus. Mobilnya itu desainnya nggak mengkotak, untuk harga 50 jutaan ini cukup puas. Kelebihan yang pertama itu. Yang kedua, ini ruang kabinnya sangat luas teman-teman. Jadi di belakang itu bisa nyampe memuat 3 orang. Kita jumlah 2 di depan, tambah belakang 3 jadi 5 orang. Yang kedua itu kabinnya sangat luas dan bagasinya pun sangat luas, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, untuk ukuran mobil tua 2006, ini AC-nya juga cukup lumayan dingin ya, kita tuh nggak keringetan ya, nggak kepanasan. Lalu visibilitas juga di depan sangat luas, sangat enak. Dan ada yang canggih di mobil ini, rata-rata mobil Jepang atau mobil lain itu belum mirror elektrik. Kalaupun mirror elektrik, dia harus yang range harganya tuh ya sekitar 70 sampai 100 jutaan ya kalau mobil bekas. Kalau ini dia udah mirror elektrik ya Om Aufan ya. Udah, ya. Jadi Om Aufan nggak usah nyeting-nyeting gini keluar ya tangannya. Ya, Tuh, bisa jadi gitu. enak tuh teman-teman. Itu kelebihan yang ketiga. Yang selanjutnya tuh kelebihannya di power window yang keempat tuh. Power window-nya dia udah ada auto ya. Jadi enak banget kalau kita mau parkir, ngambil tiket parkir, tinggal diklik aja ke bawah, tekan agak dalam, dia jendela langsung turun tanpa kita pijit lama-lama. Itu yang keempat. Yang kelima itu ini 1300 cc mesinnya, tergolong cukup mobil city car ya, bukan yang cc-nya 1500 atau 1600. Walaupun cc-nya dia 1300, tapi tenaganya boleh dicoba teman-teman. Enak banget, tarikan enteng dan sangat bertenaga.
Di bensin juga ini nggak boros ya. Ya kalau disebut irit nggak terlalu irit juga. Cuma ya cukup lah dibanding kita pakai motor kepanasan, bawa pacar, bawa istri. Aduh, kayaknya mending pakai mobil aja ya. Itu kelebihan yang kelima. Lalu yang kelebihan yang lainnya apa ya, Om Opan? Bisa disebutin nggak? Takutnya saya ada yang kelewat nih. Ya mungkin ya kelebihan yang saya rasakan ya. Ya emang lebih luas daripada mobil city car yang lain, lebih kerasa lebih luas. Ya terus. Jadi enak bawa teman-teman kalau banyakan gitu. Dan ini modelnya menurut saya walaupun tahun 2006 ini masih oke. Nggak jadul. Benar banget, setuju. Ya itu jadi bisa dipakai anak muda sama orang yang lebih dewasa lah. Oh, jadi bisa dipakai di semua kalangan lah ya. Iya, jadi enak tampilannya. Kita anak muda masih pede dan orang dewasa pun pede juga pakai ini. Jadi enak lah. Dari desainnya cukup bagus walaupun 2006. Oke. Nah, itu teman-teman kelebihannya. Sekarang kita bahas bagian kekurangan dari Hyundai Getz tahun 2006. Yang pertama kekurangannya itu teman-teman udah bisa lah ditebak. Kekurangannya itu image-nya itu dia mobil Korea. Jadi mobil Korea tuh capnya atau dilabelinya sama teman-teman atau orang awam tuh jelek atau perawatannya mahal lah, spare part susah, perawatannya nggak gampang. Itu kelemahan yang pertama. Padahal menurut saya nggak gitu ya. Bisa disebut itu bukan kelemahan menurut saya. Nah, ntar nih kita putar balik dulu. Bentar teman-teman ya. Nah, jadi menurut saya itu bukan kelemahan ya teman-teman, lebih ke asumsi atau pendapat orang-orang. Yang kedua itu dari segi desain, dia lampunya dia belum LED ya, masih halogen. Cuma emang di mobil tahun 2000-an itu semuanya jarang-jarang pakai yang LED, semuanya pakai halogen. Lalu di lampunya itu satu bagian, jadi kalau misalnya pecah satu tuh harus diganti semuanya. Itu kekurangannya di bagian part. Tapi partnya itu melimpah ya, banyak, jangan khawatir, tinggal dicari aja, apalagi kita zamannya online. Nah, kelemahan yang ketiga, banyak orang yang tidak tahu Hyundai Getz itu mobilnya seperti apa. Jadi sebenarnya Hyundai Getz ini mobilnya tipenya tipe city car, cc-nya itu 1300 cc, dia tergolong mobil yang cukup irit ya. Lalu kelemahan yang keempat apa nih? Om Opan, ada nggak kelemahan-kelemahan yang lain nih? Soalnya saya pakai nih ngerasanya nyaman-nyaman aja teman-teman, kayak nggak ada kelemahan. Ya mungkin ini dari merek Korea tuh, jadi mungkin banyak anggapan buruk dan memang yang makainya lebih sedikit daripada merek-merek Jepang. Jadi mungkin harga jualnya emang sedikit lebih turun daripada mobil Jepang kayaknya. Oh ya. Itu harga jual teman-teman dia emang agak turun ya. Tapi kayaknya saya kurang sependapat nih Om Opan, karena namanya mobil atau barang kalau kita rawat tuh harga nilai jualnya tuh bisa naik teman-teman. Karena orang tuh beli jarang juga yang lihat merek, ada juga yang lihat fungsi dan manfaatnya. Terus namanya mobil Korea tuh di capnya tuh kualitasnya jelek ya, padahal mah mereka tuh nggak punya, kayaknya belum nyobain ya walaupun ya harus punya, harus nyobain lah. Jadi kita bisa menilai suatu barang dengan cara mencoba langsung, jangan mendengar hanya dari omongan dan omongan, itu tidak relevan. Makanya kita harus cobain langsung bagaimana pengalaman memiliki mobil merek Korea. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja saya bahas tentang kelemahan dan kelebihan mobil Korea ini, Hyundai Getz tahun 2006. Mudah-mudahan infonya ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Om Opan sama kesempatan dan atas waktunya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, like jika kalian suka, dan sertakan pendapat kalian di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu dan corona cepat berlalu ya. Salam Eka TV.